Salam anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tugas yang telah Ibu sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, setelah Ibu periksa kembali semua catatan yang sudah masuk dan Ibu sudah koreksi, dan mungkin ada yang datang mungkin di luar daripada hari Rabu, catatan itu sekarang belum Ibu koreksi. Nanti akan Ibu koreksi dan Ibu akan sampaikan nanti ke classroom atau WA di grup kita kapan akan Ibu kembalikan. Nah, untuk mengkomentari tugas-tugas yang sudah Ibu berikan beberapa minggu yang lalu, Ibu akan komentari di sini. Pertama itu adalah mengenai pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana pendapat Anda? Proses kehidupan manusia diawali dari mana? Nah, menurut kalian proses kehidupan manusia diawali dari mana? Apakah dari lahir? Nah, ibarat ada pertanyaan telur atau ayam. Ayam atau telur? Nah, kehidupan manusia itu diawali dari sebuah keluarga. Perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam sebuah hubungan, yaitu keluarga. Tanpa sebuah keluarga, seorang anak tidak akan dilahirkan. Nah, itu kita jangan salah. Itulah proses kehidupan manusia. Kemudian pertanyaan kedua baru jawabannya benar. Mulai ada janin dalam kandungan ibu, kemudian dilahirkan, kemudian masa balita, bayi di bawah usia 5 tahun, kemudian masa kanak-kanak, kemudian remaja awal, remaja akhir, masuk kepada masa dewasa sebelum masa adolescent atau yang disebut dengan masa pubertas, masuk pada masa dewasa, kemudian sampai masa orang tua, lansia, dan sampai putih rambutnya, sampai waktu Tuhan. Nah, itu baru siklus kehidupan manusia yang wajar. Yang wajar menurut manusia. Kita beranggapan tua dulu baru mati. Walaupun waktu manusia bukan waktunya Tuhan. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ceritakan proses pernikahan sukumu. Nah, Ibu sudah baca buku, ada beberapa siswa mengatakan proses pernikahan dalam suku kami sangat rumit. Rumit kalau kita anggap rumit. Suatu tradisional itu atau adat istiadat itu harus memang kita jalani. Kenapa? Karena adat istiadat adalah merupakan suatu kebiasaan hidup yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Nah, jadi kalaupun kita merasa itu rumit, karena mungkin kita sudah tumbuh dan kita sudah semakin memahami kehidupan, kita mau instan semuanya. Pernikahan juga harus instan, kehidupan keluarga juga harus instan. Tidak senang bisa diceraikan, senang bisa dirajuk lagi, kawin lagi. Nah, bukan seperti itu. Tentunya ada yang mengikat, yaitu adat istiadat. Nah, jadi untuk itu di dalam proses pernikahan dalam suku siapapun itu, tentunya harus memiliki tahap demi tahap. Ada prosedurnya yang baik. Itu tentunya harus diawali dari tahap yang pertama, yaitu tahap perkenalan. Pengenalan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kalau mereka merasa cocok laki-laki dan perempuan, barulah masuk tahap berteman, ya, PDKT. Masuk pada masa berteman, merasa ya teman ini dikatakan lebih daripada teman, baru disebut dengan sahabat. Kita merasa nyaman lebih daripada sahabat kita rasa, barulah masa pacaran. Artinya kalau di masa pacaran itu, ya kita sudah bisa mengikatkan diri dengan pasangan kita itu. Artinya, aku boleh melarang engkau melakukan itu dan ini. Aku boleh mengatakan tidak setuju jika kamu melakukan itu dan ini. Nah, artinya udah ada ikatan khusus. Ya, habis itu barulah tahap selanjutnya itu pranikah. Pranikah itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, boleh kamu nanti pelajari kembali jangka panjang itu apa yang dimaksud di situ. Jangka pendek itu persiapan apa yang harus dilakukan. Nah, habis itu masa pranikah, barulah masa pernikahan. Ingat, nah, pernikahan Kristen itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya jangan salah pilih jodohmu. Karena itu adalah teman hidupmu untuk selama-lamanya. Kalau kamu usia 25 atau 30 yang menikah dengan orang lain, berarti kamu hanya 25 sampai 30 sama orang tuamu. Tetapi sama pasangan hidupmu mungkin sampai usia kamu 75, 80, bahkan 90, bahkan 100. Kamu harus hidup dengan satu pria atau dengan satu wanita. Jadi hati-hati ya di dalam memilih pasangan hidup. Karena sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini dia. Jadi ya bagi anak-anakku yang sudah membuat menceritakan atau menjelaskan daripada proses tersebut sudah bagus. Oke. Ya, apalagi dalam bahasa Batak. Ya, kalian sambil menulis pengertiannya mangaririt itu macam mana, paule une itu macam mana, ya, makatai sinamot macam mana, kamu udah tahu itu semuanya. Kalau kamu jelaskan ya di dalam bukumu. Bagi yang belum jelaskan, ya tolong ya kamu tulis kembali, kamu supaya kamu paham. Apalagi kamu adalah seorang pria, kamulah yang akan ya meminang seorang wanita. Harus kamu ngerti itu, nak. Oke, selanjutnya ceritakan juga proses pernikahan pertama dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, ya Kejadian 1, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, diciptakan dibentuknya, ya, manusia itu belum menjadi makhluk hidup. Namun Allah menghembuskan napas ke lubang hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Namun Allah melihat ya manusia itu sendiri, yaitu Adam, dia sendiri. Ya. Sehingga dia menciptakan ya seorang ya perempuan dari tulang rusuk, Adam. Dan dinamakan Hawa. Kenapa dari tulang rusuk Adam? Kenapa bukan tulang leher? Kenapa bukan tulang kaki dan lain sebagainya? Tulang rusuk itu berarti dekat dengan hatinya. Tujuannya adalah supaya wanitanya, perempuan itu, istrinya, dicintai, dilindungi. Itu maksudnya, makanya diambil dari tulang rusuk. Nah, proses pernikahan yang kita lihat bagaimana? Setelah Allah menciptakan Hawa, kemudian Allah sendiri mengantarkan Hawa ya ke hadapan Adam dan berkata kepadanya, inilah tulang dari tulangmu, darah dan darahmu,
dan dari darah dagingmu. Nah, Ibu akan baca ya di Kejadian 2 ayat 23 sampai 24, demikian dikatakan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia adalah dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian pada ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya laki-laki, ya, setiap laki-laki lah yang meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, meninggalkan kehidupannya ya di belakang dan membentuk sebuah keluarga bersama dengan istrinya. Nah, inilah yang disebut dengan proses pernikahan yang kita lihat ya di dalam Alkitab. Oke, Nak, ya saya rasa ya demikianlah ya penjelasan dari tugas yang sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.